Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dai Jamaludin, NIM saya 30 124 0007. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi Automata yang telah saya kembangkan. Aplikasi ini terdiri dari beberapa modul utama yang mensimulasikan konsep-konsep penting dalam teori bahasa dan automata. Sini saya akan mulai dari finite state automata. Untuk modul ini digunakan untuk mensimulasikan DFA atau deterministic finite automata. DFA adalah mesin state sederhana yang tugasnya hanya membaca sebuah string dari kiri ke kanan dan memutuskan apakah string tersebut diterima atau ditolak berdasarkan aturan perpindahan yang sudah diatur. Di DFA tidak ada memori tambahan dan rutenya pasti deterministik. Di sini saya sudah menginputkan untuk state, saya menginputkan Q0 dan Q1. Untuk alfabet saya menginputkan 0 dan 1. Untuk start state saya menginputkan Q0 dan final state saya menginputkan Q1, dan di sini saya juga sudah menginputkan transisi JSON-nya. Dan di sebelah kanan bisa dilihat ini adalah visualisasi dari draw automata. Selanjutnya kita akan tes string. Di sini saya akan menginputkan 1 0 1 1. Nah, bisa dilihat di sini string yang saya inputkan tadi diterima dikarenakan di salah satu angkanya ini saya memasukkan ganjil atau di sini 3. Namun jika saya hapus salah satunya dan saya ubah menjadi 0, maka si stringnya akan ditolak dikarenakan 1 maupun 0-nya itu adalah genap, bukan ganjil. Nah, contohnya saya akan masukkan lagi 1. Nah, jika saya menginputkan 10011, maka stringnya akan diterima dikarenakan angka satunya itu ganjil atau ada 3. Selanjutnya di sini ada NFA. Untuk NFA ini digunakan untuk convert dari NFA ke DFA. Bisa dilihat sebelah sini. Nah, ini untuk state-nya saya inputkan Q0, Q1, dan Q2. Untuk alfabetnya itu saya inputkan 0 dan 1. Untuk start state-nya saya inputkan Q0 dan final state-nya Q2, dan ini adalah input transition JSON-nya. Dan bisa dilihat sebelah sini adalah visualisasi draw automatanya. Nah, dan sebelah sini bisa kita lihat ini adalah hasil konversi NFA ke DFA, dan ini adalah hasil dari tabel transisi DFA-nya. Selanjutnya ada modul more machine. Untuk modul more machine mirip dengan DFA, tetapi mesin ini menghasilkan output atau keluaran. Pada mesin more, output tersebut melekat atau bergantung sepenuhnya pada state. Artinya setiap kali mesin masuk ke suatu state, ia pasti akan mengeluarkan output tertentu yang sudah di-setel untuk state tersebut. Di sini saya sudah menginputkan untuk state. Saya menginputkan Q0, Q1, dan Q2. Untuk start state saya menginputkan Q0, dan untuk alfabet saya menginputkan 0 dan 1. Dan ini untuk state output JSON-nya, dan ini untuk transisi JSON-nya.
Dan bisa dilihat sebelah kanan, ini adalah visualisasi draw machine-nya. Nah, di sini saya akan inputkan simulate. Di sini saya akan masukkan 0 1 1 0. Nah, di sini bisa dilihat untuk output sekuennya adalah 0 0 1 0 0, dan untuk final state-nya adalah Q0. Selanjutnya ada model milli machine. Untuk model milli machine juga menghasilkan output, tetapi bedanya dengan more machine, output pada mesin milli machine bergantung pada state saat ini dan input yang diberikan. Output ini melekat pada transisi garis panah, bukan pada lingkarannya, melainkan bukan pada lingkarannya. Milli machine biasanya bisa merespon lebih cepat terhadap input dibandingkan dengan more machine. Di sini saya sudah inputkan untuk state-nya, saya inputkan Q0 dan Q1. Untuk start state-nya saya inputkan Q0, dan untuk alfabetnya saya inputkan 0 dan 1, dan ini saya sudah inputkan juga untuk transition dan out position-nya. Dan sebelah kanan bisa dilihat ini adalah visualisasi dari draw machine-nya. Dan di sini saya akan inputkan 1 0 dan 1. Nah, bisa dilihat di sini untuk output sekuensinya adalah B, C, B, dan untuk final state-nya di sini adalah Q1 atau Q1. Selanjutnya ada modul regular expansion. Untuk modul ini berfungsi untuk memvisualisasikan bagaimana sebuah regular expansion yang bisa kita pakai untuk pencarian konversi oleh sistem komputer menjadi mesin automata secara visual. Di sini saya sudah inputkan untuk regular expansion-nya, dan untuk convert-nya saya di sini memilih epsilon NFA dan langsung generate. Bisa dilihat sebelah sini adalah visualisasi automata graph-nya. Langsung kita akan tes stringnya di sini. Di sini saya akan memasukkan 1 0 1 0 1. Nah, bisa dilihat di sini string yang saya masukkan itu diterima dikarenakan 3 angka terakhirnya itu sama dengan yang saya masukkan di sini. Di sini saya memasukkan 101, dan di test string saya masukkan di angka terakhirnya 101 juga, maka di sini string diterima. Namun jika saya memasukkan test string di sini berbeda dengan yang saya masukkan di sini, maka stringnya akan ditolak. Contohnya seperti ini. Nah, bisa dilihat string yang saya masukkan ditolak karena tidak sesuai dengan yang saya masukkan di sini. Selanjutnya ada modul FDA dan CFG. Untuk modul FDA jauh lebih canggih dari FSA karena ia dilengkapi dengan memori tambahan berupa stack.
dengan sistem LIPO, last in first out. Dengan adanya tumpukan ini, mesin bisa melakukan perhitungan sederhana atau mengingat bagian sebelumnya, sehingga sangat cocok untuk mengecek keseimbangan sepasang karakter. Salah satu contohnya seperti kurung, tanda kurung. Saya akan contohkan di sini. Saya akan sedikit mengubah untuk inputnya. Saya akan memasukkan Q0 dan Q1 saja. Untuk start state Q0, start startnya Z, untuk final state-nya Q1, dan untuk ininya saya memilih final state. Untuk transisinya saya akan ubah. Nah, di sini saya akan melakukan test string. Contohnya itu saya akan memasukkan dua pasang tanda kurung seperti ini. Nah, bisa dilihat test string yang saya masukkan dengan dua pasang tanda kurung ini diterima. Dan di sini juga bisa dilihat saat ada kurung buka, maka di sini akan menyimpan ke A stuck, menyimpan A ke stuck. Namun jika di sini ada kurung tutup, maka akan membuang A dari stuck. Dan bisa dilihat juga di sini jika di akhir string epsilon seperti ini, contohnya itu hanya sisa Z seperti ini, maka mesin akan berpindah langsung, maka si state-nya itu akan langsung berpindah ke Q1 atau final state. Nah, di sini saya juga akan memasukkan contohnya string yang ditolak seperti ini, karena ini salah satu kurung, tanda kurungnya tidak memiliki pasangan, maka stringnya akan ditolak. Nah, bisa dilihat di sini si ininya, si tandaku string yang saya masukkan ditolak dikarenakan di sini tidak memiliki pasangan atau tidak seimbang. Harusnya di sini ada CFG. CFG ini bisa dibilang adalah untuk memvisualisasikan pohon penurunan. Di sini sudah saya inputkan untuk start variabelnya S, dan ini untuk grammar rulesnya sudah saya inputkan juga. Dan di sini adalah string target, atau targetnya itu saya ingin seperti ini. Di akhirnya itu sini saya akan coba memasukkan 3A dan 3B. Nah, bisa dilihat di sebelah kanan saya tadi meminta string targetnya itu adalah 3A dan 3B. Bisa dilihat sebelah sini ada 3A 1, 2, 3, dan di sini saya masukkan B di target, dan di sini juga muncul 3B. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil visualisasi dari pohon penurunan dari grammar rules yang ini. Selanjutnya ada CNF, ada modul CNF converter. Untuk modul ini sendiri
digunakan untuk mengkonversi dari CFG ke CNF. Nah, terus di sebelah sini juga ada hierarchy Chomsky dari masing-masing bahasa, ada tipenya juga di sini. Nah, langsung saja kita akan ke konversi. Di sini saya sudah inputkan untuk contemporary grammar input. Untuk start variabelnya di sini saya inputkan S, dan saya juga sudah inputkan juga untuk production. Di sini saya akan langsung konversi ke CNF. Nah, bisa dilihat di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini adalah langkah-langkah, adalah visualisasi langkah-langkah konversi dari CFG ke CNF. Bisa dilihat dimulai dari dari sini, dari langkah original grammar, selanjutnya langkah eliminasi epsilon, selanjutnya ada langkah eliminasi unit produk, selanjutnya ada eliminasi useless, dan selanjutnya ada final CFG atau hasil akhirnya, hasil konversi dari CFG tadi ke CNF ada yang kita inputkan ini, dan ini adalah hasilnya, hasil akhirnya. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan pada demo kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.